sudah siap buat beribadah pada pagi hari ini? Nah, hari ini Kak Leni ditemani juga oleh Uli, Kak Jaka, dan juga pemain musik kita, Kak Pia. Hai. Nah, adik-adik, kita mau mulai ibadah kita. Tapi sebelumnya, Kakak mau mengingatkan kepada adik-adik untuk mempersiapkan apa Kak Uli? Alkitab. Apalagi Kak Uli? Persembahan. Iya, yang terutama persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, oke adik-adik, kita mulai ibadah kita. Kakak undang kita untuk mari berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan dengan lagu Halo Halo Hola. Halo 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 hola hola. Apa kabarmu? Halo 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 hola hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo 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 hola hola. Apa kabarmu? Halo 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 hola hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Adik-adik, gimana? Masih semangat menyanyi? Iya. Kalau begitu, kita memuji Tuhan kembali. Kita menyanyi hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Adik-adik, kita mau berdoa untuk memulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sapa sembah di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk hari yang baru, kesehatan, kekuatan, dan napas hidup yang masih boleh kami nikmati sampai pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami anak-anakmu mau beribadah, memuji, dan memuliakan nama-Mu. Tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Berikan kami hikmat-Mu agar kami juga boleh mengerti, memahami akan firman yang nanti akan disampaikan di dalam ibadah ini. Bapa di surga, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Uli. Tapi sebelumnya kita menyanyi Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Olehmu terungkaplah siapa
pemberitaan firman Tuhan. Adik-adik, ambil Alkitabnya. Kita buka dari 2 Korintus, pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-11. Sudahkah catur? Sudah kan? Kalau sudah, biarkan Alkitab kita terbuka. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan sudah memberkati kehidupan kami anak-anak Tuhan hingga pada saat ini. Tuhan, kami akan membaca, mendengar, menerima firman Tuhan. Urapi kami anak-anak Tuhan, agar kami mengerti akan firman Tuhan yang kami baca, kami dengar, dan kami terima. Amin. Pembacaan Alkitab kita dari 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 11. Demikian pembacaannya. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Demikian pembacaan Alkitab pagi ini. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, seringkali adik-adik dalam memberi persembahan bukan digerakkan oleh kasih Tuhan, tapi oleh ketakutan. Kita perlu menyadari bahwa orang percaya tidak perlu ada rasa takut dalam memberi persembahan. Karena seringnya dalam memberi kita tidak digerakkan oleh kasih Tuhan, tapi digerakkan oleh ketakutan, maka kita memberi pun karena ikut-ikutan. Karena takut, karena disuruh, karena dipaksa. Jika kita memberi bukan dengan kasih Tuhan, tapi karena ketakutan, itu tidak benar. Adik-adik yang kakak sayangi, firman Tuhan pagi ini mengatakan pada ayatnya yang ke-7, memberilah menurut kerelaan hati, jangan dengan sedih. Kalau memberi dengan sedih hati, itu tidak benar. Kalau sedih hati berarti karena cinta uang, merasa uang itu seolah-olah punya kita, karena kekuatan kita. Ingat adik-adik, yang kita punya, yang kita miliki adalah titipan Tuhan. Untuk kita kelola sesuai dengan rencana Tuhan. Karena itu, memberi harusnya jangan dengan sedih hati, jangan pelit. Memberi itu jangan digerakkan karena sedih hati, karena terpaksa, karena khawatir, karena dipaksa atau takut kekurangan. Kita harus percaya Tuhan pelihara kita, mencukupkan apa yang kita butuhkan. Tuhan adalah sumber segala berkat yang kita punya, yang kita miliki saat ini. Jadi memberilah tanpa paksaan, namun dengan kerelaan hati, jangan dengan sedih. Memberilah dengan kerelaan hati, dengan sukacita. Ketika kita percaya pada Tuhan Yesus, maka Roh Kudus tinggal di hati kita, menuntun kita dalam memberi dengan kasih Tuhan. Berbagilah, memberilah kepada orang-orang di sekitarmu yang dalam kesusahan. Berdoalah untuk yang kita beri. Ingat, Tuhan menyediakan memberi benih untuk kita tabur. Baca ayatnya yang ke-6. Jadi yang kita beri itu dari Tuhan, bukan dari hebat kita, tapi karena Tuhan sudah menyediakan dan memberkati untuk kita tabur, untuk kita bagikan kepada orang lain. Memberilah dengan sukacita, karena itu semua adalah titipan Tuhan. Jangan memberi atau menabur dengan sombong, dengan angkuh. Tuhan tidak suka dengan itu. Memberi itu tidak hanya dengan saat uang. Memberi itu dengan tenaga,
doa dan sebagainya. Memberi adalah anugerah Tuhan. Saat kita memberi, Tuhan memampukan kita untuk memberi, menyediakan, memberkati kita supaya kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Uli. Nah, tadi firman Tuhan mengajarkan kita untuk harus saling mau berbagi. Apalagi Kak Catur? Berbagi itu dengan sesama. Jadi Ya. tidak hanya teman-teman yang satu iman, semua sesama kita, siapapun itu, agamanya apapun itu, dan berbagi tidak hanya berbagi dengan harta. Kita menyayangi, kita tersenyum, kita membantu dia, itu Iya, namanya betul. berbagi, adik-adik. Iya, betul sekali adik-adik. Kak, untuk merespon Oh firman iya, tadi, untuk merespon firman Tuhan kita menyanyi Aku Suka Membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Adik-adik, kita masuk dalam doa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pada pagi hari ini Tuhan sudah menyediakan waktu bagi kami anak-anak Tuhan untuk boleh beribadah. Kami sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, menerima firman Tuhan. Kami percaya Tuhan memberi hikmat, mengurapi kami untuk kami mengerjakan firman Tuhan yang sudah kami terima pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini juga kami mau berdoa bagi negara kami, bangsa negara kami yang pada saat ini di dalam banyak segala penyakit, banyak hal yang terjadi di luar daripada pemikiran kami, di dalam kekuatan kami. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan memelihara, menjaga kami, baik dari pemerintahan kami, baik presiden kami, baik orang-orang yang Tuhan pakai untuk boleh memimpin, memajukan negara kami ini. Tuhan jaga, Tuhan berikan kesehatan bagi kami semua, agar kami boleh menikmati sukacita yang Tuhan sediakan bagi kami semua. Kami juga berdoa bagi gereja kami, Tuhan, khususnya GPIB Partai Tumpai. Tuhan hadir, Tuhan membimbing, menuntun kami orang-orang yang Tuhan pakai di dalam gereja ini untuk boleh senantiasa menyampaikan, memberitakan firman Tuhan, kuasa Tuhan, keajaiban Tuhan bagi dunia. Tuhan boleh pakai kami semua, Tuhan yang pakai di dalam ini siapapun yang Tuhan percayakan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi anak-anak Tuhan di rumah atau dimanapun berada, yang beribadah, yang percaya, yang berseru kepada Tuhan. Tuhan jaga kami, pelihara kami, berikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan, jauhkan kami dari segala penyakit. Berkati kedua orang tua kami, berkati orang-orang yang menjaga kami, berikan rezeki, kesabaran, berkat Tuhan yang berlimpah, agar kami senantiasa boleh mensyukuri apa yang Tuhan sediakan bagi kami untuk di hari-hari yang akan datang. Pada pagi hari ini juga Tuhan kami berdoa bagi kakak-kakak layan, Kak Catur, Kak Leni, Kak Pia sebagai pemusik, Om Panus yang selalu menyediakan kami di media sosial. Kami yakin dan percaya Tuhan menjaga, memberkati keluarga, rumah tangga kakak-kakak kami semua, agar kami boleh Tuhan pakai kembali di hari-hari akan datang untuk menyampaikan, memberitakan firman Tuhan bagi anak-anak Tuhan dimanapun berada yang mengikuti beribadah bersama-sama kami. Tuhan Yesus, banyak yang kami minta, banyak yang kami mohon, tapi Tuhan lebih tahu apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan. Kami serahkan kehidupan kami Tuhan ke dalam tangan, karena kami yakin dan percaya kami berkecukupan di dalam segala hal, karena Tuhan Yesus selalu ada bersama kami. Banyak Tuhan yang kami minta, hanya kepadamu kami memohon. Sempurnakanlah doa kami dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami.
Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari mara yang jahat. Karena Adik-adik, tiba saatnya kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Ini adalah berbagi juga ya. Ayo kita memberikan persembahan, tapi sebelumnya kita memuji nama Tuhan dengan judul "Beri Persembahan pada Tuhanku". Adik-adik, mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai setiap kegiatan, setiap aktivitas kami saat kami memuji dan memuliakan nama-Mu, terlebih saat mendengarkan firman-Mu. Bapa, saat ini kesempatan kami untuk memberikan sebagian dari harta kami untuk kami persembahkan kehadiran-Mu. Bapa, ajarkan kami juga memberikan hati kami, mempersembahkan hati kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Harta yang sedikit ini yang kami kumpulkan Bapa, berkatilah agar dapat memperluas kerajaan-Mu di bumi ini. Terlebih pada saat ini GPIB Fata Guntung Payung sedang mencari dana untuk memperluas sarana dan prasarana gereja kami ya Tuhan. Ini anak-anak-Mu, terima kasih. Kami serahkan persembahan dengan hati yang tulus dari kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Ya adik-adik, ingat gak minggu kemarin Kak Yurini memberikan tugas yang tugas apa? Tugas hafalan ya, tugas hafalan. Ingat ya, tugas hafalan yang terambil dari Kolose pasal 3 ayat 20. Kira-kira ada nggak yang mirip ya Kak ya, yang menghafal ya? Oh, itu ayo sama-sama kita saksikan teman-teman kita yang sudah menghafal ayat tersebut. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu teman-teman. Ayat hafalan pada hari ini terambil dari Kolose 3 ayat 20 yang menyatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kolose 3 ayat 20 yang berbunyi, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan. Kolose 3 ayat 20.
Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Kolose pasal 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah dalam Tuhan. Amin. Hafalan hari ini terambil dari Kolose 3 ayat 20 yang menyatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Kolose pasal 3 ayat 20 yang berbunyi, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang paling indah di dalam Tuhan. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Kolose pasal 3 ayat 20 menyatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Wah, hebat. Luar biasa adik-adik ya. Nah, ayat hafalan tidak hanya dihafal di mulut, tetapi kita harus melakukannya. Iya. Nah, Kak Uli tadi kan Mbak Firman tuh. Ada nggak kira-kira tugas untuk minggu depan untuk adik-adik kita? Ada Kak Catur, supaya adik kita tetap semangat loh. Ya Kak ya, boleh melaksanakan juga. Jadi mengingatkan kembali dari perjanjian baru 2 Korintus pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-6 dan ke-7. dikirim adik-adik, dihafal, dibaca, baru dikirimkan nanti ke kakak pelayannya. Oke, Oke, ya. itu ya adik-adik. Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita dengan doa, mari kita mengangkat satu pujian lagi dengan judul Mentega dengan Roti. Mari berdiri. Kau temanku, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dengan kasih. Kau temanku, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju, seperti diriku dengan kamu. Adik-adik, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Ungkapan syukur, terima kasih yang tak hentinya bagimu Tuhan, kami ucapkan pagi ini dan untuk seterusnya. Dan untuk hari-hari yang akan datang, kami serahkan kehidupanmu, baik Kak Catur, Kak Leni, Kak
via Pompanus. Biarlah Engkau menuntun kami di hari-hari akan datang. Kami serahkan kehidupan kami. Amin. Adik-adik, pandemi COVID-19 masih ada dan makin merajalela. Adik-adik, GPIB, kita semuanya masih harus ibadah di rumah. Kita harus tetap ibadah di rumah dan tekun di dalam doa supaya pandemi ini cepat berlalu. Kemudian, adik-adik, kita juga tidak boleh kemana-mana. Kemudian, apa Kak? Harus selalu Memakai masker, menjauhi kerumunan, ya dan mencuci tangan.